Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar buat teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Nah teman-teman ya, seperti biasa saya akan memberikan informasi atau mereview salah satu pinjaman online, tentunya yang cepat cair, mudah ACC dan langsung masuk ke rekening teman-teman. Penasaran aplikasinya apa? Nah kali ini akan saya praktekkan bagaimana step by step cara pengajuannya agar pengajuan teman-teman segera di ACC dan langsung masuk ke rekening teman-teman semua. Oke, penasaran? Jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini. Oke. Hai guys, welcome back to my channel Gudang Pinjol. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia selalu menunggu informasi dari Gudang Pinjol. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mensupport channel saya hingga bisa berkembang sampai saat sekarang ini ya. Semoga teman-teman dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kali ini saya akan mereview salah satu pinjaman online tentunya yang cepat cair dan mudah ACC. Pinjaman online ini juga memberikan limit yang gede, juga bunga yang sangat rendah, dan juga tenornya sangat panjang. Dan untuk pinjaman ini teman-teman bisa mencicil dari beberapa bagian, jadi nggak harus bayar full, jadi tinggal dicicil aja gitu ya. Silakan teman-teman simak dulu bagaimana cara pengajuannya agar tidak gagal paham dan teman-teman bisa langsung mengajukan pinjaman online-nya bagi yang membutuhkan ya. Tapi bagi yang tidak membutuhkan nggak usah, ini hanya bagi yang membutuhkan dana saja. Oke, nggak perlu berlama-lama ya. Aplikasi yang saya maksud di sini adalah aplikasi pinjaman online yang bunga rendah dan juga mudah di ACC adalah pinjaman online Bahagia Loan ya. Untuk pinjaman online Bahagia Loan ini bisa teman-teman download di Play Store. Nah, Bahagia Loan ini merupakan salah satu pinjaman online yang berbasis aplikasi yang aman dan terpercaya, di mana untuk produk pinjamannya itu adalah minimal dana Rp500.000 hingga maksimal Rp5 juta dengan durasi tenor pinjaman maksimal 91 hingga maksimal 180 hari dengan bunganya maksimal 20% ya. Jadi untuk pinjaman Bahagia Loan ini sangat besar memberikan limit pinjamannya kepada kita yang membutuhkan. Untuk Bahagia Loan ini memiliki syarat yaitu adalah warga negara Indonesia dan juga sudah berusia 18 hingga 55 tahun dan juga memiliki nomor rekening bank dan memiliki kerja tetap dan penghasilan yang stabil. Kenapa sih harus Bahagia Loan? Karena Bahagia Loan memberikan pinjaman kepada kita tanpa jaminan, cukup dengan KTP, teman-teman bisa mengajukan pinjaman dengan nominal limit 5 juta. Kemudian proses pinjamannya pun juga sangat cepat, aman, dan terpercaya. Oke, kita langsung aja ya bagaimana cara pengajuan pinjaman online di Bahagia Loan ini. Yang pertama pastinya teman-teman harus mendownload terlebih dahulu aplikasi Bahagia Loan di Play Store ataupun di App Store. Silakan ditunggu sampai proses downloadnya selesai. Kemudian sebelum itu teman-teman harus mempersiapkan eKTP, kemudian nomor ponsel yang aktif dan juga nomor rekening atas nama sendiri untuk kita mengisi beberapa form yang diperlukan di dalam aplikasi Bahagia Loan ini. Kemudian nanti setelah proses instalan selesai, silakan teman-teman daftar menggunakan nomor ponsel teman-teman yang aktif agar bisa diverifikasi oleh aplikasi atau oleh perusahaan. Nanti mereka akan mengirimkan berupa kode OTP-nya kepada kita melalui SMS agar kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya.
Nah, kemudian sebelum kita melanjut ke tahap berikutnya, maka kita akan diminta untuk membaca beberapa informasi yang diberikan oleh aplikasi. Silakan teman-teman scroll ke bawah untuk membaca atau melihat beberapa informasi yang diberikan oleh pihak perusahaan. Kemudian setelah teman-teman pahami, silakan lanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian setelah teman-teman mengklik setuju dan lanjutkan, maka di beranda awalnya teman-teman akan ditampilkan limit pinjaman yang teman-teman dapatkan. Di sini teman-teman bisa mendapatkan limit pinjamannya hingga 5 juta rupiah, dan dengan cara teman-teman harus mengisi beberapa form yang ini ada sekitar 5 item yang harus kita isi ya, dimana itu ada informasi identitas, kemudian ada informasi pribadi, kemudian ada nomor kontak darurat, dan ada informasi bank atau lainnya, dan informasi lainnya yang dibutuhkan untuk meningkatkan persentase ACC-nya pinjaman kita. Jadi teman-teman harus mengisi semua form yang diminta ya. Di sini kan saya belum isi, jadi statusnya masih belum disertifikasi. Maka jika kita udah isi semua datanya, maka data kita statusnya adalah sudah diverifikasi. Oke, kita masuk di bagian pertama, yaitu adalah informasi identitas, dimana nanti kita akan memfotokan foto ektp kita langsung dari kamera aplikasi Bahagia Loan. Nah, setelah kita fotokan ektp kita, maka nanti akan muncul secara otomatis di kolom nama, kemudian nick dan juga tanggal lahir, itu sesuai dengan ektp yang sudah kita fotokan tadi. Kemudian jika benar, silakan teman-teman klik berikutnya untuk melanjutkan tahap yang akan diisi selanjutnya. Nah, kemudian setelah kita memfotokan ektp tadi, maka kita lanjut ke proses verifikasi wajah yang langsung di-scan melalui aplikasi Bahagia Loan. Jadi ikuti step by stepnya dari verifikasi wajah ini. Nah, kemudian setelah selesai baru kita lanjut ke tahap berikutnya untuk pengisian data berikutnya. Oke, selanjutnya kita harus mengisi informasi pribadi, di mana informasi pribadi ini juga wajib kita isi, jangan ada yang kosong. Isilah sesuai dengan yang diminta, sesuai dengan data sebenarnya atau sesuai dengan ektp kita. Untuk tempat tinggal, teman-teman bisa menggunakan alamat di ektp atau di alamat tempat tinggal teman-teman sekarang. Kemudian selanjutnya setelah kita mengisi informasi pribadi, maka kita mengisi informasi pekerjaan. Ini juga sangat berpengaruh terhadap ACC atau tidaknya pinjaman kita, karena syarat utama untuk pinjam di Bahagia Loan adalah kita harus memiliki pekerjaan tetap. Jadi isilah pekerjaan teman-teman saat ini, apakah wira swasta, apakah PNS, BUMN atau yang lainnya. Di situ ada pilihan dari pekerjaan kita. Dan juga istilah gaji kita sebesar mungkin agar kita bisa mendapatkan limit pinjaman yang besar pula. Isilah sesuai dengan kolom yang diminta, jangan ada yang dikosongkan. Oke, selanjutnya kita akan mengisi informasi bank yang akan kita gunakan untuk dalam proses pencairan. Di sini untuk informasi banknya, teman-teman tinggal mengisi nama bank dan nomor rekening saja, karena nama banknya sudah terotomatis di sistem sesuai dengan ektp yang sudah kita berikan tadi. Jadi tidak bisa diganti ataupun diubah. Jadi dia mengisi sesuai dengan identitas yang sudah kita berikan. Jadi isilah nomor rekening bank dengan benar, jangan sampai salah, karena ketika pencairan jika nomor rekening kita salah, maka dana tidak akan bisa masuk ke rekening kita dan pinjaman kita informasinya adalah ditolak. Kemudian setelah semua 5 item tadi terisi, maka kita tinggal menunggu saja proses dari verifikasi kita. Jika pinjaman kita diterima, maka kita akan mendapatkan pemberitahuan bahwa nilai scoring kita bagus, artinya pinjaman kita diterima dan pinjaman kita akan langsung masuk ke rekening kita sesuai dengan jumlah pinjaman yang kita ajukan dan jumlah tenor yang kita ajukan.
Nah, itulah informasi dari saya ya tentang Bahagia Loan sekaligus bagaimana cara pengajuannya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang lagi membutuhkan dana dalam keadaan mendesak ataupun dalam keadaan darurat. Semoga teman-teman bisa membayar pinjaman tepat waktu, jangan sampai ada tunggakan dari pinjaman online. Dan juga yang perlu teman-teman ingat adalah dalam proses kita mengajukan pinjaman online ini, untuk ACC atau tidaknya itu tergantung dari perusahaan dan dari tingkat nilai scoring kita. Apakah data kita baik atau tidak, itu sangat berpengaruh terhadap ACC atau tidaknya pinjaman. Jadi jika teman-teman setelah mengajukan pinjamannya ditolak, jangan berkecil hati, teman-teman bisa mencobanya di kemudian hari. Biasanya ditolak itu dikarenakan dalam satu hari itu sudah banyak yang minjam, jadi mereka membatasi kuota yang diberikan kepada kita. Semoga dari penjelasan saya ini bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman di komen ya, dan juga semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.